Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacaan kita kitab Maraqil Ubudiyah yang pakai PDF nomornya 35, yang pakai kitab nomornya 9. Qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka ay tazayana etazayada ihsanuhu wa ta'ala ay tanazzaha amma la yaliqu bihi ay fil hadithil qudsiyyi wal kalamil unsiyyi ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimitli adai ma iftaradtu alaihim. Itu ya. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in minat ta'ati ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Ahabba boleh ya. Ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Udah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka ay tazayada ihsanuhu. Berfirman oleh Allah Ta'ala yang maha suci, ay tazayada ihsanuhu, artinya yang terus bertambah kebaikannya, yang selalu bertambah kebaikannya, wa ta'ala, dan maha tinggi, ay tanazzaha amma la yaliqu bihi, artinya yang maha suci dari sifat-sifat yang tidak layak dengannya. Tabaraka wa ta'ala artinya maha suci dan maha tinggi. Ai fil hadithil qudsiyyi, artinya Allah berfirman di dalam hadis qudsi, wal kalamil unsi, dan kalamil unsi, ma taqarraba, tidak mendekat, ilayya, kepadaku, al mutaqarribuna, oleh orang-orang yang berusaha dekat denganku, bimitli, seperti adai ma iftaradtu alaihim, menunaikan apa yang aku fardukan atas mereka. Tidak mendekat kepadaku oleh orang-orang yang berusaha dekat denganku dengan cara seperti
mengerjakan apa yang aku fardukan atas mereka. Udah tuh, paham itu. Allah paling seneng kalau kita ini orang-orang yang berusaha dekat dengan Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan hal-hal yang fardu. Allah paling seneng kalau kita mendekat kepada Allah dengan cara mengerjakan hal-hal yang fardu. Apa? Apa? Ya coba itu. Ngomong udah tadi. Lagi dirasain aja sama dia. Udah tuh. Gampangnya Allah paling seneng kalau cara kita mendekat kepada Allah yaitu dengan cara mengerjakan hal-hal yang fardu gitu. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan gitu. Itu kan fardu, ngaji, apalagi nyari nafkah buat anak istri, tholabul halal. Itu Allah paling seneng kalau kita mendekatkan diri dengan perbuatan-perbuatan fardu seperti itu. Ama daripada kita ngerjain sunnah tapi ujung-ujungnya fardu kita banyak yang kelewat gitu. Ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimitli ada ima iftaradtu alaihim. Tidak mendekat kepadaku oleh orang-orang yang berusaha mendekat dengan cara mengerjakan apa yang aku fardukan atas diri mereka. Udah tuh. Banyak ya hal-hal yang fardu banyak. Berbakti kepada kedua orang tua, menerapkan akhlak yang baik, berbicara yang baik, itu fardu. Membersihkan hati, pokoknya banyak dah. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan dalam sebuah riwayat bagi Imam Bukhari, wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in minat ta'ati, dan tidak mendekat kepadaku, wa ma taqarraba ilayya, dan tidak mendekat kepadaku, abdun oleh seseorang, bisyai'in minat ta'ati, dengan sesuatu dari perbuatan taat, ahabba ilayya, yang lebih aku sukai, mimma iftaradtuhu alaihi, dari apa yang aku fardukannya atas dia. Imam Bukhari riwayatnya lebih panjang nih. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in minat ta'ati ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi, dan tidak mendekat kepadaku oleh seseorang dengan sesuatu dari perbuatan taat yang lebih aku sukai dari apa yang aku fardukannya atas dia. Kenapa? Kenapa Ustaz? Apaan? Itu suara apaan kali? Udah tuh. Ai min ada idzalika, artinya dari menunaikan hal-hal yang fardu. Udah tuh. Nerusin dikit dari bahasan sebelumnya itu. Karena lagi-lagi fardu itu kemarin bahasannya modal utama kita. Kalau sunnah itu tinggal keuntungannya. Jangan sampai modalnya kagak gitu, tapi kita malah nyari keuntungan. Emang tahun modal aja kurang, pakai nyari untung. Apa Ustaz?
Udah tuh. Pak Guru nambahin nggak? Cukup. Kayak kali ya? Nggak. Kayak asli. Cukup deh tuh. Wa dakhala tahtaha dal lafzi jami'u faraidil aini wal kifayati. Dan masuk ke dalam lafaz ini jami'u faraidil aini, semua fardu-fardu ain, wal kifayati, dan fardu kifayah. Mau itu yang fardu ain, fardu kifayah, pokoknya Allah seneng kalau kita ngerjain yang fardu gitu. Ya jangan sampai, lagi-lagi jangan sampai kita malah ketipu. Kita lebih seneng ngejar yang sunnah tapi malah mengabaikan hal yang wajib buat kita. Udah. Wasyamilal, waduh, ini apa ini? Wasyamilal faraiduz zahirata fi'lan kas-sholati waz zakati wa ghairihima minal ibadati. Dan lafaz ini mencakup fardu-fardu yang zahir yang masuk kategori perbuatan. Kas-sholati, seperti mengerjakan sholat, waz zakati, dan membayar zakat, dan lain keduanya dari berbagai macam ibadah. Sholat yang fardu jangan sampai kita tinggal. Jangan sampai kita malah ngejar sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah, tapi malah sholat fardunya kurang kita perhatiin. Apa Ustaz contohnya? Hah? Contoh fardu dalam masalah sholat. Ya jangan sampai kayak bocah di belakang noh. Gara-gara malamnya jam 2 bangun tahajud, subuhnya keliwat begitu. Itu namanya ngejar yang sunnah tapi yang fardunya ditinggal gitu. Atau bela-belain demi mengejar jamaah tapi rukun-rukun sholatnya malah tidak diperhatikan dengan baik gitu. Allah lebih senang kita ngerjain hal-hal yang fardu dibanding yang sunnah. Zakati, dan zakat, jangan sampai kita malah sibuk sedekah, santunan, tapi kewajiban zakatnya malah lupa. Traktir temen hampir tiap hari, tapi kewajiban zakat yang harus kita bayarkan malah kita tinggalkan. Jangan sampai itu. Makanya waktu Ramadan kemarin ada orang yang saya omelin, mentang-mentang udah sedekah setiap hari, merasa udah nggak wajib zakat. Hah? Iya, ada yang begitu. Ongkoh orangnya pas lama ngaji pisan lagi malam ini. Sedekah sama tiap hari, cuma ngerasanya karena udah sedekah banyak, udah nggak kewajiban zakat lagi. Padahal beda. Zakat itu sedekah yang wajib. Kalau infak hari-hari biasa, itu lain lagi hitungannya. Gitu. Jangan sampai ketipu tuh kita. Yang fardu malah kita tinggal, yang sunnah kita kerjain.
Dan berbagai macam ibadah lainnya. Kayak tadi ya, tholabul halal itu fardu. Berbuat baik kepada tetangga itu fardu gitu. Sama bini, memperlakukan bini dengan baik itu fardu. Mendidik anak itu fardu, kewajiban. Nah, semua hal yang fardu masuk ke dalam kategori ini. Yang bangsanya pekerjaan, perbuatan. Watarkan dan fardu yang zohir yang masuk kategori meninggalkan kazina seperti meninggalkan zina wal qatli dan membunuh wa ghairihima minal muharramati dan yang lain keduanya dari hal-hal yang diharamkan. Ngomongin orang, ghibah, namimah, sombong, itu termasuk namanya ibadah fardu bagian kategori meninggalkan. Itu Allah seneng kalau kita enggak ngomongin orang, kita enggak nyakitin orang, kita enggak zina, itu Allah seneng. Kita enggak membunuh, enggak memfitnah orang lain, itu Allah seneng. Nah, fardu-fardu yang bagian meninggalkan. Ya fardu meninggalkannya, bukan fardu ngerjainnya, bukan. Coba itu. Ya ini makanya faraiduz zahirata tarkan gitu, yang bagian meninggalkan, seperti meninggalkan zina, itu fardu. Cuma kadang-kadang kita zina, maka kagak. Yang sering kita kerjain itu ghibah, ngomongin kejelekan orang. Padahal al-ghibatu asyaddu min salatina zaniyatan. Ghibah itu lebih besar dosanya dibanding 30 kali berzina. Apa? Ya kagak begitu juga. Kalau gitu mendingan main sama cewek aja daripada ngomongin orang gitu. Ya kagak juga tetap. Membunuh kita nggak ngerjain, tapi memfitnah orang lain itu kerjaan kita. Gitu. Padahal al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Gitu. Memfitnah itu lebih besar, lebih dahsyat daripada membunuh. Apaan bang? Dan bunuh, lah kagak juga. Hancur dah. Ya kadang-kadang kita kelirunya di situ. Kayak jamaah, kita ngejar fadilah sunnah berjamaah, tapi sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan dalam sholat malah kita abaikan. Doa iftitah kita nggak baca, tasbih, ruku, sujud cuma kita baca sekali, gitu. Doa iktidalnya cuma robbana walakal hamdu doang, gitu. Ngejar fadilah jamaah, tapi sunnah-sunnah yang berkaitan langsung dengan sholatnya malah kita tinggal. Kebanyakan kita begitu, ketipunya. Iya zina kita nggak kerjain, tapi ngomongin orang hampir tiap hari. Apalagi ada Bang Andri mah, habis sudah dia jadi bahan begitu. Ya membunuh kita nggak ngerjain, tapi memfitnah orang lain itu hampir kita kerjain tiap hari. Memfitnah. Itu padahal dua-duanya ya harus ditinggalin.
zina, membunuh ya harus kita tinggalin, gibah dan memfitnah ya juga kudu kita tinggalin gitu. Itu hal yang fardu untuk ditinggal Ustaz, lagi-lagi ya. Bukan fardu buat dikerjain, bukan. Wal batinata, ngikutin ke zahirata ya. Dan lafaz ini juga mencakup ibadah fardu yang batin, kal ilmi billahi, seperti meyakini terhadap ketetapan Allah, wal hubbilahu, meyakini ketetapan Allah dan cinta kepadanya, wat tawakkuli alaihi, dan bertawakal kepadanya, wal khaufi minhu, dan takut darinya. Langsung aja ya, kal ilmi billah. Kenapa saya nggak artiin meyakini adanya Allah? Kita yakin itu mah udah meyakini adanya Allah, semua kita biar daglog banget dah, pasti yakin ada Allah. Cuma yang sering kita tinggalkan itu yakin terhadap ketetapan Allah gitu. Setiap hari kerjaan kita ngeluh mulu, ngeluh ekonomi sulit, ngeluh susahnya nyari kerja, ngeluh susahnya nyari duit. Itu kerjaan kita tiap hari. Iya, begitu mulu. Yang atuh lu sih enak, yang atuh malah mendingan lu gitu. Apaan? Udah tuh. Makanya saya artiin meyakini ketetapan Allah. Karena lagi-lagi kalau yakin adanya Allah mah kita semua pasti yakin. Cuma tandanya kita yakin adanya Allah, yakin dengan ketetapan Allah, yang baiknya dan yang buruknya. Yakin terhadap takdir Allah. Betul-betul yakin bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya atas kehendak dan ketetapan Allah. Itu yang sulit. Kalau ilmi billah seperti meyakini ketetapan Allah. Itu ibadah fardu bagian batin tuh. Makanya untuk kita supaya enggak ngeluh, kita nyari misalnya silaturahmi sama temen, bercanda sama temen, biar kita lupa sama masalah kita sehingga kita enggak ngeluh, itu pun termasuk ibadah fardu jadinya. Ngopi sama temen, ngadu bako sama temen, ngobrol, bercanda-bercanda sehingga kita lupa dari masalah kita dan akhirnya kita nggak ngeluh, itu jadi ibadah fardu. Kamu jangan bercanda mulu Pak Guru, sampai ngaji bercanda aja masih. Ada waktu-waktunya gitu. Ya daripada diem duduk sendirian akhirnya ujungnya ngeluh sama meratapi nasib. Hidup gini amat ya. Kemudian dari temen ngobrol udah gitu. Hah? Curhat. Ya kon curhatnya sama yang sama selepel. Ya paling ayo udah sini kita nangis bareng-bareng, paling begitu udah. Paling enak itu ibadah paling enak. Kita nyari temen, ngopi, bercanda sama temen, itu ibadah paling enak. Dan itu ibadah fardu. Karena dengan begitu kita tidak mengeluh kepada Allah. Daripada sendirian bengong aja, tatapan kosong, nyender. Bengong, sakit, gila dah gitu. Tuh. Makanya sampai salah satu ibadah yang diperintah oleh Rasul, dianjurkan
idkhalus surur, membuat orang lain memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Karena dengan begitu dia jadi nggak ngeluh, jadi nerimain ketetapan Allah. Gitu. Idkhalus surur, membuat orang lain bahagia, nyeneng-nyenengin orang lain. Gitu. Udah. Udah tuh. Dan cinta kepada Allah, dan bertawakal kepadanya, dan takut darinya. Itu ibadah-ibadah batin yang fardu, yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Tandanya kita udah cinta sama Allah gampang ngelihatnya. Tandanya cinta kepada Allah, cinta dalam mengerjakan perintah-perintah Allah. Itu tandanya cinta. Kalau lagi ngerjain perintah Allah, hati ini girang, hati ini semangat ngerjainnya. Itu tandanya kita cinta sama Allah. Gitu. Tinggal dilihat aja dah. Kalau pas lagi ngaji masih ngelenggut, belum full cintanya gitu. Masih mending, udah mau datang udah gitu. Cuma cintanya belum full gitu. Itu mah saya kagak bahas dah gitu kalau masa kaki mah. Udah tuh. Itu tandanya cinta kepada Allah. Tawakal, ini juga tawakal jangan sampai salah paham ya. Tawakal itu kita sudah mengerahkan seluruh kemampuan kita dalam beraktivitas, tapi hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu tawakal namanya. Kita udah buka warung, hasilnya mau ketahuan mau kagak itu kita serahkan kepada Allah gitu. Bang arti ya, suka buka warung ya pakai linggis. Ya kita kerja dari pagi pulang sore, kita kerjakan dengan sebaik mungkin, tapi dapat banyak atau banyakan lagi itu kita serahkan kepada Allah. Hah? Itu mah kalau udah dipegang baru sayang ke bini. Makanya contoh paling gampang tawakal itu kayak petani. Petani itu dia sadar betul bahwa tugas dia cuma nanam benih, nanam bibit. Masa nanti hasilnya panen atau pusok itu terserah Allah gitu. Itu tawakal tuh. Tugas kita yang penting setiap pagi kita duduk di atas jok motor nungguin ada yang sewa. Begitu sore kita pulang, dapat banyak atau sedikit itu kita serahkan kepada Allah. Itu tawakal namanya. Atau kayak kita sama bini kita, tugas kita mah tiap malam macul, mau jadi anak mau kagak itu kita serahkan kepada Allah. Itu tawakal namanya. Jadi contoh tawakal paling gampang itu, contoh tawakal. Tugas kita yang penting beraktivitas, berusaha dengan semaksimal mungkin. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Guru ngajar siswa dengan sebaik mungkin ngajarnya. Masalah nanti itu siswa pada pinter atau enggak, itu kita serahkan kepada Allah. Cuma ngajarnya dengan cara semaksimal mungkin. Begitu. Tawakal namanya. Jadi tawakal bukan berarti diem aja. Hah? Itu mah tawakalnya bokir. Sabar, jangan kemauan sabar gitu. Tiba-tiba sabar aja. Kagak makan. Tawakal. Jangan salah paham ya.
Kayak kita parkir motor, kita kunci stang, gitu. Kita kasih kunci ganda, baru udah kita tinggal masuk ke dalam, itu tawakal namanya. Hah? Itu tawakal, begitu. Mau jangan sampai motor kuncinya dicantelin, kagak dikunci stang, gitu. Kagak dirantai, kita tinggal aja ke dalam, udah tawakal aja. Salah itu mah. Itu namanya ngasih. Udah tuh. Dan merasa takut darinya. Takut jangan sampai Allah itu marah sama kita. Allah nggak seneng sama kita. Takut kalau kita disiksa oleh Allah. Tandanya orang takut kepada Allah, semangat, lagi-lagi buru-buru segera dalam mengerjakan perintah Allah. Itu tandanya. Tandanya cinta ya semangat ketika mengerjakan perintah Allah. Tandanya kita takut kepada Allah pun buru-buru dalam mengerjakan perintah Allah. Wala yazalul abdu yataqarrabu ay yatahabbabu ilayya bin nawafili ay tatawwu'i min jami'i sunufil ibadati hatta uhibbahu bidammi awalil fi'li li'anna alladhi yu'addil fardhu qad yaf'aluhu khaufan minal uqubati wa mu'addin nawafili la yaf'aluha illa itaron lil khidmati. Falidzalika juziyal mahabbatu atau mahabbata ya, jadi maf'ul kedua. Juziyal mahabbata allati hiya ghayatu matlubi man yataqarrabu bi khidmatihi. Udah tuh. Wala yazalu dan senantiasa al-abdu seseorang yataqarrabu mendekat ayatahabbabu artinya berusaha meraih cinta ilayya kepadaku bin nawafili dengan hal-hal yang sunnah, dengan hal-hal yang nafilah, ay at-tatawwu'i artinya yang tatawwu min jami'i sunufil ibadati dari segala macam jenis ibadah hatta uhibbahu sehingga aku cinta kepadanya. Bidhammi awalil fi'li dengan dhammah huruf awal kalimat fi'ilnya. Uhibbu. Li'anna alladhi yu'addil fardhu karena bahwasanya orang yang mengerjakan ibadah fardu qad yaf'aluhu bisa jadi atau kadang-kadang dia mengerjakan ibadah fardu khaufan minal uqubati karena takut dari siksa Allah. Wa mu'addin nawafili sedangkan orang yang mengerjakan ibadah sunnah la yaf'aluha tidak akan mengerjakannya illa itaron lil khidmati kecuali karena dia mementingkan dirinya untuk khidmat kepada Allah. Illa itaron
lil khidmati. Karena dia lebih memfokuskan diri untuk mengkhidmat kepada Allah. Udah tuh paham? Falidzalika juziyal mahabbata, karena itulah dia diberikan imbalan berupa cinta. Allati hiya ghayatu matlubi man yataqarrabu bi khidmatihi. Yang itu merupakan puncak tujuan dari orang-orang yang berusaha mendekat kepada Allah dengan berkhidmat kepadanya. Udah. Kenapa Allah berikan cintanya kepada orang-orang yang mengerjakan ibadah nafilah? Karena orang-orang yang ngerjain ibadah fardu bisa jadi dia ngerjain karena takut disiksa oleh Allah. Ini kalau kita nggak ngerjain ibadah fardu, kan fardu huwa ma yutabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi, kan begitu. Fardu itu yang kalau dikerjain kita dapat imbalan kebaikan dari Allah, kalau ditinggal kita akan disiksa. Bisa jadi orang yang ngerjain ibadah fardu itu ngerjainnya karena takut disiksa. Sedangkan orang yang ngerjain ibadah sunnah itu pasti ngerjainnya karena pengen khidmat kepada Allah gitu. Makanya kalau udah ngerjain yang fardu kemudian ditambah sunnah, pasti Allah akan berikan cinta kepadanya. Pasti orang itu akan dicintai oleh Allah. Karena selain yang fardu dikerjain, yang sunnah pun dikerjain. Makanya kudunya kalau kita ngerjain ibadah sunnah, karena memang itu sukarela dari diri kita, kerelaan diri kita untuk mengerjakan itu, kudunya dikerjakan dengan cara yang sebaik mungkin. Nah tadi dari rumah ngongkon pengen ngerjain sunnah, pas begitu udah ngerjain asal-asal ngerjainnya begitu. Kali kalau yang fardu mah ngerjainnya karena terpaksa, lah yang sunnah mah kan ngerjainnya karena memang itaron lil khidmati, karena memang ingin mengkhidmat kepada Allah gitu. Lah ini malah ngerjainnya asal-asalan, tarawih 7 menit kelar gitu. Apa Ustaz? Iya kan 7 menit ya? 2 menit coba itu. Harusnya ketika kita mengerjakan yang sunnah itu kita kerjakan dengan sebaik mungkin karena kita lebih mengkhidmat. Kali kalau ngerjain yang fardu masih ada unsur terpaksanya, takut disiksa. Kan kalau sunnah mah kalau ditinggal enggak disiksa, enggak. Wal mandub huwa ma yutabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tarikihi. Kalau dikerjain dapat imbalan kebaikan, kalau ditinggalin yang enggak disiksa. Kan itu sunnah. Ini malah ngerjain sunnahnya malah asal-asalan gitu. Ya kalau yang kayak begitu mah nggak bakal juziyal mahabbata, nggak bakal diberikan imbalan berupa cinta dari Allah gitu. Udah tuh. Pak Guru nambahin nggak cukup? Kiai kali Kiai? Yang lain kali Pak Guru, Pak Subar? Enggak. Pak Dayat kali Pak Dayat? Cukup. Bang Mak kali? Lah, udah diem aja ini. Udah pegel. Jangan tadi kalau cinta sama Allah berarti kita cinta mengerjakan perintahnya. Ngaji ini kan perintah Allah gitu. Kalau kita cinta sama Allah kagak buru-buru pengen kelar gitu. Lanjut satu ya.
Wal muradu bin nawafili hiyan nawafilul waqi'atu mimman addal faraido la mimman taraka syai'an minha. Yang dimaksud dengan nafilah di sini yang membuat seseorang mendapatkan cinta dari Allah, hiyan nawafilul waqi'atu, yaitu nafilah-nafilah atau sunnah-sunnah yang dikerjakan mimman adal faraidu, oleh orang yang betul-betul sudah menunaikan ibadah fardunya gitu. Kerjaan sunnah yang bikin kita mendapatkan cinta dari Allah kalau yang fardunya udah kita tunaikan, kita kerjakan. Kalau ngerjain yang sunnah doang, yang fardunya malah kita tinggal, buru-buru dapat cinta dari Allah itu mah. Gitu. La mimman taraka syai'an minha, bukan dari orang yang meninggalkan sedikit pun dari ibadah fardunya. Bukan dari orang-orang yang meninggalkan sesuatu dari ibadah fardunya. Ingetin tuh lagi-lagi. Apa Ustaz? Hah? Fardu. Boleh, cakep, kita ngerjain yang sunnah cakep. Cuman pastikan dulu hal-hal yang fardu yang menjadi kewajiban kita sudah kita laksanakan. Tadi tuh kalau pengen jajanin temen ya silahkan boleh. Tapi setelah nafkah istri terpenuhi, jajan anak terpenuhi. Gitu. Apa? Ya zakat. Sedekah cakep. Tapi pastikan itu setelah kita membayarkan zakat yang wajib buat kita. Gitu. Apa? Baru kita mendapatkan cinta dari Allah gitu. Jadi yang dimaksud ibadah sunnah sini an-nawafilul waqi'atu mimman addal faraidu, sunnah yang dikerjakan setelah menunaikan ibadah-ibadah fardu. Nah sekarang coba dah kita lihat, misalkan ada orang ba'diyah zuhur, tapi sholat zuhurnya sendiri belum dikerjain, gimana kira-kira? Lah paling kita bilang lu gila begitu. Lah sholat zuhurnya belum dikerjain udah lagi ba'diyah aja. Hah? Gitu. Yang fardu dulu. Apa Pak? Iya, Isa kagak terawih ikut. Lalu yang bener lah begitu kan. Isanya habis terawih. Lah kagak jadi terawih itu mah. Kan sholat terawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya. Nah kalau belum isya kagak jadi terawih. Gitu. Sholat-sholatan. Oh guru. Gitu. Jadi pastikan yang fardunya kita laksanakan dulu. Jelas ya? Jelas. La mimman taraka syai'an minha. Tidak disebut nafilah kalau kita masih meninggalkan yang fardu. Enggak jadi itu jadinya. Bukan nafilah. Kama qala ba'dul akabiri, sebagaimana berkata oleh sebagian para pembesar agama, para tokoh agama, man syagolahul fardu anin nafli. Ada ini giniannya yang kemarin. Man syagolahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzurun.
Wa man syagolahun naflu anil fardi fahuwa maghrurun. Man syagolahul fardu, orang yang disibukkan oleh ibadah fardu, anin nafli, sehingga meninggalkan yang sunnah, sehingga belum sempat mengerjakan yang sunnah, fahuwa ma'dzurun, maka dia dimaaf. Karena dia sibuk ngerjain yang fardu, sampai kagak sempat ngerjain yang sunnah. Karena Bang Ihsan begitu malam sibuk ngodok sholat dia yang dulu sering dia tinggalin, sampai kagak sempat ngikut raweh, itu dimaaf gitu. Fahuwa ma'dzurun, dimaaf. Wa man syagolahun naflu, dan orang yang disibukkan oleh ibadah sunnah, anil fardi, sehingga dia meninggalkan yang fardu, fahuwa maghrurun, maka dia orang yang tertipu. Gara-gara yang sunnah sampai ninggalin yang fardu, maka dia tertipu. Sholat id kenapa? Lah iya, itu ketipu namanya. Ya banyak di antara kita yang begitu kan. Tertipu oleh hal-hal yang sunnah. Yang fardu mah kita tinggalin, yang sunnah kita bela-belain. Kadang-kadang kan begitu tuh, kadang-kadang. Ya, udah 11. Terusin ini. Hah? Oh, cinta. Alhamdulillah. Fa idza ahbabtuhu ay azhartu hubbi lahu ba'da taqarrubihi ilayya bima dzukira fa inna hubbahu ta'ala qadimun ghairu hadithin. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ai kuntu hafizu a'daihi wa hamiya ajzaihi an yataharraka bi ghairi ridhoi wa an yaskuna li ghairi ta'ati. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku cinta kepadanya, ai azhartu hubbi lahu, artinya aku zahirkan cintaku kepadanya, ba'da taqarrubihi, setelah dia taqarrub. Taqarruban. Setelah dia melakukan taqarrub kepadaku, bima dzukira, dengan apa yang telah disebutkan, dengan mengerjakan hal-hal yang sunnah setelah menunaikan ibadah yang fardu, fa inna hubbahu ta'ala qadimun ghairu hadithin. Ini kenapa ditafsirkan menzohirkan rasa cintanya? Karena cintanya Allah Ta'ala itu qadim, bukan hal yang hadis.
bukan hal yang baru. Jadi bukannya sebelumnya Allah nggak cinta, bukan. Dari dulu Allah cinta kepada semua hambanya, kodim cintanya itu, nggak ada awalnya. Cuma selama ini belum dizohirkan. Gitu. Kalau kita ngerjain ibadah sunnah setelah menunaikan ibadah fardu, Allah akan zohirkan cintanya kepada kita. Kuntu sam'ahu, aku akan ada di telinganya, alladzi yasma'u bihi, yang dia mendengar dengannya, wa basarahu, dan pendengarannya, penglihatannya, yang dia gunakan melihat dengannya, yang dia melihat dengannya, walisanahu, dan lidahnya, alladzi yantiqu bihi, yang dia berbicara dengannya, wa yadahu, dan tangannya, allati yabtishu biha, yang dia memegang dengannya, wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Ai kuntu hafizo a'doihi, artinya yaitu aku akan menjadi penjaga anggota badannya, wahamiya ajzaihi, dan pelindung tubuhnya atau indranya boleh. Artinya Allah ada di telinga kita, di mata kita, artinya Allah selalu menjaga indra kita dan anggota badan kita. Punya mata jadinya nggak asal ngeliat, nggak jelalatan. Punya kuping kagak suka dengerin yang macem-macem. Punya tangan kagak secomot-comotnya. Punya kaki kagak sekantrah-kantrahnya. Punya mulut kagak asal ucap. Karena semua anggota badannya sudah dijaga dan dilindungi oleh Allah. Kalaupun lagi ngumpul tiba-tiba ada yang mulain pengen ngomongin orang, kagak betah dia, pengen buru-buru pergi. Kalau kita kan malah resep, asik nih, ada yang mulain nih. Kacik warung lagi, rokok habis, nambah bekal. An yataharraka bi ghairi ridhoi, untuk bergerak tanpa adanya ridhoku. Aku akan melindungi dan menjaga anggota tubuhnya untuk bergerak tanpa adanya ridhoku. Begitu kita mau ngerjain sesuatu yang tidak ada ridho Allah di situ, Allah jaga. Kagak jadi kita berangkatnya, kagak jadi ngerjainnya, karena Allah lindungi. Biar kata disamper, gue rasanya awang. Ngajinya awang gitu. Hah? Ya kalau dijaga sama Allah makan, begitu diajak maksiat, disamper buat hal-hal yang nggak ada manfaatnya, hati ini nggak terdorong sama sekali. Gitu. Namanya hatinya sudah dijaga, anggota badannya sudah dijaga. Jadi buat ngerjain maksiat udah nggak ada kepengenan. Udah kagak pengen pisan udah. Bukan malah nyari, Ustaz, malah nyari. Sherlock. Ya kalau tiba ngopi doang sih nggak jadi masalah tadi kan. Bercanda sama temen itu mah ibadah fardu, nggak jadi masalah. Yang penting begitu udah mulai ngomongin orang baru udah gitu. Hah? Kenapa Ustaz? Apalagi bercanda sama bini mah. Oh. Ketika kita megang tangan bini,
itu dosa yang ada di tangan kita langsung berutug. Pegangin tangan bini. Hah? Makanya suruh buru-buru Mang Haji. Yang pertama, kalau udah nikah berarti ibadahnya sempurna, kan begitu. Hah? Yang kedua kaya. Yang ketiga itu banyak ibadah yang enak-enak, kan begitu. Hah? Bininya 2 katanya. Duh, lembangan begitu cepet paham ya. Jadi anggota badannya tidak akan bergerak untuk sesuatu yang tidak ada ridho Allah di dalamnya. Kalau sesuatu yang Allah ridho malah cepet dia buru-buru, malah semangat tadi tuh. Karena kita cinta kepada Allah dan sudah dicintai oleh Allah. Makanya buat ngerjain kebaikan semangat jadinya munculnya. Kalau kita merasa malu atau termasuk jaga? Apanya Pak? Kalau merasa malu. Yang minimal dengan adanya rasa malu itu, makanya kan sampai al-haya'u minal iman. Termasuk. Diajak ngaji malu. Ya kudunya kalau diajak maksiat malu, diajak ngerjain sesuatu yang nggak ada manfaatnya malu. Kalau buat kebaikan mah nggak usah pakai malu. Nah, kenapa harus malu? Kudunya. Itu mah nafsu kita lagi aja, setan kita lagi aja yang ngomong malu ah. Ntar begitu datang kita tumbin lagi gitu, malu ah. Jangan malu. Al-haya'u minal iman itu dalam konteks yang lebih luas, mau itu malu pada Allah atau minimal malu kepada orang-orang di sekitar kita. Malu minimal gitu. Meskipun belum malu sama Allah, tapi akhirnya kita nggak jadi ngerjain kemaksiatan karena malu sama orang. Meskipun baru sampai tingkatan itu, baru sekedar malu sama orang doang gitu. Tapi itu pun masih bagus. Kenapa sekarang banyak bocah pada pacaran di pinggir jalan, pada mabuk di pinggir jalan? Ya karena udah gak punya rasa malu. Padahal al-haya'u minal iman. Malu-malu gak keduman. Malu itu sebagian dari iman. Minimal kalau kita masih punya rasa malu, meskipun sama orang di sekitar kita, tandanya kita masih punya iman. Gitu Pak Guru. Gak jadi masalah. Kan kalau dulu guru kita nyontohinnya, ada orang yang pengen maksiat aja susah banget. Pengen berduaan sama pacarnya, ada orang lewat, kagak jadi lagi. Pengen nyesep, ada satpam lagi keliling gitu. Kagak jadi lagi, gagal lagi gitu. Apa guru? Giliran yang dilepas sama Allah lah sampai udah jeblus, kagak ketahuan juga gitu. Tahu-tahu udah gede aja perutnya gitu. Itu saking udah dilepasnya mau nggak dijagain pisan gitu. Sampai kadang-kadang udah sampai ngelahirin gitu, nggak ketahuan juga kan. Luar biasa itu. Udah tuh ya begitu Pak Guru ya. Minimal meskipun baru sekedar malu sama orang di sekitar kita, itu udah bagus, udah cakep. Namanya masih ada remnya juga dikit-dikit mah. Minimal itu. Wa an yaskuna li ghairi taati, dan bahwa dia tidak nyaman, dia tidak diam li ghairi taati, untuk tidak taat kepadaku, untuk hal yang tidak taat kepadaku.
untuk hal yang tidak termasuk perbuatan taat kepadaku. Ya artinya diamnya dia dijaga oleh Allah, geraknya dia dijaga oleh Allah. Wa guna makna adwanu min dalika wa huwa annahu la yasma'u illa dzikri wa la yanzuru illa fi ajaibi malakuti wa la yataladzadu illa bitilawati kitabi wa la ya'nasu illa bimunajati wa la yamuddu yadahu illa bima fihi ridhoi wala yamshi birijlihi illa fi ta'ati. Wa huna, dan di sini makna adwanu min dalika, ada sebuah makna yang lebih rendah dari yang demikian itu, dari yang disebutkan sebelumnya. Wa huwa, yaitu annahu la yasma'u illa dzikri, bahwasanya dia hanya mau mendengar kalimat zikir, bahwa dia tidak mendengarkan sesuatu kecuali berzikir kepadaku, kecuali kalimat zikir kepadaku. Wala yanzuru illa fi ajaibi malakuti, dan dia tidak memandang kecuali kepada keajaiban alam ciptaanku. Wala yataladzadu illa bitilawati kitabi, dan dia tidak merasa lezat kecuali dengan membaca kitab-kitabku. Kalau kita udah ngerasa lezat pas lagi baca Al-Quran atau pas lagi baca nasihat-nasihat para ulama, berarti kita sudah dijaga oleh Allah. Rasa lezat nggak Ustaz? Kalau lezat berarti kan kagak ngerasa capek pisan ya, lagi enak. Lanjutin dulu. Iya, ini kan baca Quran gitu. Baru berapa lembar gitu. Habis udah peci di pinggir-pinggir. Garuk pipi. Ntar isi-isi nggak jam lagi. Pakai nanyain lagi yang selanjutnya udah datang. Wala yataladzadu illa bitilawati kitab, dan dia tidak merasakan lezat kecuali dengan membaca kitabku. Wala ya'nasu illa bimunajati, dan dia tidak merasa nyaman kecuali dengan bermunajat kepadaku. Kalau lagi zikir rasanya tenang, enak, nikmat. Lagi bermunajat kepada Allah, kagak pengen buru-buru kelar. Hah? Takut. Wala yamuddu yadahu illa bima fihi ridhoi, dan dia tidak mengulurkan tangannya kecuali kepada apa yang di dalamnya terdapat ridhoku. Kalau itu ada ridho Allah, baru dia ambil, baru dia kerjain. Kalau nggak ada, ya nggak diambil. Wala yamshi birijlihi illa fi ta'ati, dan dia tidak berjalan dengan kakinya kecuali dalam rangka berbuat taat kepadaku. Makanya dalam semua aktivitas kita selama 24 jam ya kalau bisa semuanya kita niatin untuk berbuat taat. Kayak tadi tuh, kerja kita niatin untuk mencari rezeki yang halal, itu hukumnya fardu. Main ke rumah temen niatin untuk silaturahmi, niatin biar kita nggak ngeluh mulu di rumah gitu, niatin buat nyeneng-nyenengin temen kita sehingga jadi bernilai ibadah. Jadi kaki kita melangkah kemana aja bernilai perbuatan taat jadinya.
Bukan berarti ini berbuat taat artinya di masjid doang, bukan. Lebih luas lagi dari itu. Dah, maqamul ihsan, kuburannya Bang Ihsan. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.